Fuse Jakarta Online hadir kembali ke rumah Anda. Halo teman-teman, selamat datang di Fuse Jakarta Online. Ini sudah berminggu-minggu, tapi aku pengen ngecek dulu. Siapa yang gak pernah bolong, nonton atau menyaksikan Fuse Jakarta Online? Mana suaranya, mana suaranya? Bagus, tapi buat kamu yang ini baru pertama kali, hey, turn on notification, oke? Karena Fuse Jakarta Online itu akan hadir setiap hari Minggu jam 9 pagi. So make sure kamu ada di sini setiap minggu ya. Oke, buat kamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, di acara online ini, welcome home. Dan mungkin bertanya-tanya ya, apa sih Fuse Jakarta Online itu? So basically Fuse Jakarta itu adalah Christ Center Community for Young Professionals and Family. Dan visinya adalah to equip and build a Christ Center Community to transform Indonesian marketplace for Jesus. Dan pastinya kita rindu banget supaya teman-teman bisa experience Christ together. Ya, ada dua hal yang bakal kita lakuin bersama-sama. Yang pertama adalah we're gonna pray for you. Jadi kalau misalnya teman-teman punya permasalahan, abis diputusin pacar, abis di PHK, jangan khawatir guys, karena kita ada di sini untuk berdoa buat kamu, oke? So make sure let us know. Ya, yang kedua kita akan belajar untuk memberi. Ya, we are so blessed that we have so many faithful giver, and we're giving you an opportunity for you to be connected to the purpose and cause financially. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman rindu memberi, ada informasinya ini. Oke. Thanks a lot for joining us today. Your participation means a lot, dan pastinya saat ini siapkan hati kita, siapkan pikiran kita karena kita mau menyambut firman Tuhan, and enjoy the service. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. There's no love like you, oh. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Your love for God, thank you for loving us. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus
me. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Oh, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Welcome guys to another Fuse online service. Let's just start. John Lennon menulis sebuah lagu berjudul All You Need Is Love. Single ini menempati posisi teratas di chart penjualan UK, US, dan banyak negara lainnya. Lagu ini merupakan kontribusi UK untuk acara Our World, siaran langsung TV global pertama kali pada tahun 1967, way before I was born. Liriknya sengaja dibuat sangat simple, supaya mudah diterima banyak penonton di banyak negara. Liriknya cuman love, 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 all you need is love is all you need. Memang benar lagu ini nyambung ke banyak orang karena pesannya universal, love. Bahkan sampai generasi sekarang pun masih relevan. All we need is love is all we need. Tapi apa itu cinta? Di mana mencarinya dan bagaimana mencari cinta? Pertanyaan ini terus menjadi top Google search di seluruh dunia. Positifnya itu berarti banyak orang menyadari kebutuhan mereka akan cinta. Tapi negatifnya berarti banyak juga dari kita masih clueless bagaimana mencari dan di mana mencari cinta. Kenapa cinta dicari semua orang? Karena itu adalah kebutuhan bawaan yang ada pada setiap diri manusia sejak dia lahir, bahkan sejak dikandung. Ada penelitian berkata bahwa bayi dalam kandungan bisa merasakan kasih orang tuanya. Tapi kenapa kebutuhan itu ada dari lahir? Karena Tuhan pencipta kita adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dia ciptakan kita serupa dengan gambarnya. Kejadian 1 ayat 26. Dan untuk ada dalam hubungan bersama dengan Dia. Allah adalah kasih. Atau sering kita lihat tanda salib sama dengan hati. Walau ditulis demikian, ayat ini tidak sedang mendefinisikan Allah, tapi sedang mendefinisikan kasih. Karena kalau kita tulis hati sama dengan Allah, bisa sesat nanti artinya. So, Allah adalah kasih itu sendiri. Dan karena Dia menciptakan kita serupa gambarnya, kita pun dapat merasakan dan menikmati kasih. Bahkan sejak dalam kandungan. Kemampuan untuk mencintai dan merasakan kasih adalah salah satu sifat yang Tuhan anugerahkan kepada kita manusia. Ada juga kemampuan lainnya seperti menikmati keindahan alam, menikmati musik, dan sebagainya. Berbeda dengan binatang yang tidak diciptakan untuk menikmati keindahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menikmati hubungan kasih yang sempurna antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Yohanes 17 ayat 24. Jadi cinta atau kasih bukan saja penting, tapi merupakan inti dari siapa Tuhan itu. Tuhanlah satu-satunya referensi kita untuk menemukan dan menikmati cinta. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mungkin merasakan dan menikmati cinta dari orang-orang terdekat kita. Tapi dengan keadaan manusia yang jatuh dalam dosa, kualitas cinta yang kita temukan di dunia ini gak bisa dibandingkan dengan cinta sejati yang Tuhan punya. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan hubungan dengan Tuhan terputus,
manusia mencari-cari sesuatu atau seseorang untuk dikasihi atau dipuja sebagai pengganti hubungan yang hilang. Namun, karena semua manusia sama-sama tidak sempurna, cinta yang kita dapati di dunia ini pun menjadi tidak sempurna. Dan karena memang kita diciptakan untuk menikmati cintanya Tuhan saja, cinta di dunia ini gak akan pernah bisa memuaskan kita. Puncak perjalanan cinta kita adalah pernikahan, di mana pengantin pria dan wanita akan mengucapkan janji nikah. Di dalamnya terdapat harapan-harapan kita atas cinta itu sendiri. Kita menginginkan cinta yang eksklusif, yang jelas. Cinta yang dapat dinyatakan, dan cinta yang kekal. Mungkin beberapa dari kita pernah nulis zaman SD gitu ya, inisial gebetannya gitu. Misalnya A tambah B dalam hati forever gitu kan. Jadi kita udah menginginkan cinta yang kekal sejak zaman kecil. Ya. Nah, kembali ke janji nikah. Setiap janji nikah diawali dengan saya, nama sendiri, mengambil engkau, nama pasangan. Contohnya, 5 tahun lalu saya mengucapkan janji nikah di hadapan pasangan saya. Saya bilang, saya, Grizalda Gozali, mengambil engkau, William Kusuma, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Ini merupakan suatu peneguhan, penjelasan bahwa janji nikah yang saya sebutkan adalah eksklusif untuk saya dan suami saya. Jelas statusnya. Begitu kan, kita selalu mau hubungan yang jelas. Itu yang pertama kita cari dalam suatu hubungan. Kejelasan, eksklusivitas. Selanjutnya, disebutkan dalam janji nikah bahwa saya berjanji untuk terus mencintai dalam keadaan apapun. For better, for worse. For richer, for poor. In sickness and in health. Ini adalah simbol harapan kita menginginkan cinta yang dapat dinyatakan atau dibuktikan dalam keadaan apapun. Bukan cinta yang tersembunyi. Terakhir, setiap janji nikah selalu ditutup dengan sebuah kalimat yang udah gak asing lagi. Till death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Janji bahwa akan terus setia dalam hubungan ini sampai waktu terlama yang kita bisa janjikan. Sampai maut memisahkan. Nah, tanpa kita sadari ketiga aspek ini adalah yang selalu kita cari dalam urusan cinta mencintai. Kejelasan hubungan antara dua orang, cinta yang dapat dibuktikan, dan cinta yang kekal. Namun berapa banyak dari kita mampu memenuhi semua kriteria ini? Semua manusia tidak sempurna. Banyak dari kita gagal atau tidak bisa ketemu. Akan tetapi hal ini justru membukakan mata kita bahwa sumber cinta yang sejati hanya terdapat di dalam Dia. Jadi jangan kecewa kalau kita melihat kebobrokan-kebobrokan cinta di dunia ini. Karena kita memang seharusnya menemukan cinta sejati dalam Tuhan. Murid Yesus Yohanes membantu kita mengenali cintanya Tuhan kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat populer, bahkan sering kelihatan di mana-mana. Contohnya di tas belanjaan Forever 21, yang kuning itu bawahnya ada tulisan John 3:16. Saking populernya, bisa saja kita kurang menggubris ayat ini. Atau gagal memahami bobot pesan yang terdapat di dalam ayat ini. Mari kita buka bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bedah ayat ini untuk betul-betul memahami pesan cinta Tuhan buat kita. Lalu, yang pertama, Yohanes 3:16 dimulai dengan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kalimat ini mendefinisikan kedua belah pihak yang terikat dalam hubungan ini, yaitu Allah dan dunia ini. Bahwa ada hubungan kasih antara Allah dengan dunia ciptaannya. Hubungan kasihnya bagaimana? Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Berbeda dengan janji nikah yang biasa kita ucapkan, janji nikah kita berdasarkan rasa cinta kedua belah pihak suami dan istri. Tapi cinta antara Tuhan dengan manusia dimulai dari dirinya. Kita lanjut ke Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi hubungan Allah dengan dunia ini dimulai dari dirinya, bukan kita. Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Walaupun dunia ada dalam keadaan yang rusak, tapi Tuhan tetap mengasihinya karena dunia ini adalah ciptaannya.
Di sini ayatnya nggak bilang begitu besar kasih Allah akan orang-orang yang benar atau orang-orang yang baik atau bahkan orang-orang dermawan. Tapi ditulis bahwa Allah mengasihi dunia ini secara keseluruhan. Itu berarti semua yang ada dalam dunia ini, kita yang adalah ciptaannya. Jadi di awal ayat ini Yohanes memberitahukan bahwa ada suatu hubungan antara Allah dan dunia yang diciptakannya, yaitu dengan setiap dari kita. Hubungannya seperti apa? Hubungan kasih yang dimulai dari Allah sendiri. He's saying to you and I, you are mine and I am yours. Kemudian yang kedua, Allah tahu bahwa cinta yang sejati harus dapat dilihat atau dinyatakan dengan tindakan supaya menjadi bukti. Walau banyak nabi-nabi di zaman perjanjian lama menulis betapa besarnya kasih Allah kepada manusia, Tuhan tahu pentingnya pembuktian itu. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Raja Daud banyak menuliskan tentang kasih Allah. Namun memang cinta sejati itu harus bisa dibuktikan. Maka cowok-cowok gombal usah dipercaya keseriusannya kalau nggak bisa dibuktikan, ya nggak? Oke, jadi bagaimana Allah menyatakan keseriusan cintanya terhadap kita ciptaannya? Dia turun ke dunia untuk menjadi serupa dengan manusia. Tinggal di bumi yang rusak, yang penuh penderitaan ini. Mengalami semua yang kita alami supaya dia bisa berkata pada kita, aku mengerti kamu. Aku mengerti apa yang kamu alami. Bagaimana bisa dia mengerti keadaan kita? Zaman kan udah berubah. Tuhan Yesus gak ngalamin bangkrut. Tuhan Yesus gak ngalamin diputusnya pacar. Gimana bisa bilang Tuhan Yesus ngalamin apa yang kita alamin? But hey, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita buka Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Rachel Jack, seorang profesor psikolog dari University of Glasgow mengatakan bahwa pada hakikatnya emosi yang dirasakan oleh manusia bisa dibagi menjadi 4. Senang, sedih, marah, takut. Emosi-emosi yang lain adalah gabungan antara emosi dasar ini. Jadi, walaupun keadaan kehidupan kita berbeda dengan kehidupan Yesus, bisa dikatakan apa yang kita rasakan sekarang pernah dia rasakan. Dia sebagai manusia juga merasakan senang, sedih, marah, dan takut. Sama seperti kita. Jadi kita bisa yakin bahwa Tuhan Yesus mengerti kita, mengerti apa yang kita rasakan. Dia berkata, I understand what you are going through. I was there. Kenapa ini penting? Mengutip Cindy Segal, seorang psikoterapis, dia berkata, dalam suatu hubungan, rasa saling mengerti atau empati diperlukan untuk membangun keeratan. Dengan cara inilah Tuhan Yesus membuktikan cintanya pada kita, supaya kita mengetahui bahwa dia mengerti, dia peduli. Dengan cara apa lagi dia menyatakan cintanya pada kita? Banyak, tapi kita lihat satu lagi. Matius 1 ayat 23, Ulangan 31 ayat 6. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Karena dunia ini penuh kejahatan, kebobrokan. Kita dicobai setiap hari. Bagaimana respon Tuhan? Tuhan meresponnya dengan hadir atau ada bersama dengan kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Dia tidak menyangkali keadaan dunia ini atau berpaling muka. Seakan-akan gak mau tahu. Dia bukan Tuhan yang menjauhkan diri dari kita karena jijik. Dia juga bukan Tuhan yang hanya memberikan cara-cara untuk mengatasi kehidupan ini, lalu membiarkan kita menyelesaikan sendiri. No, ini adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan agama yang lain. Tuhan kita Yesus Kristus hadir di dunia ini supaya dia bisa bersama-sama dengan kita melalui hari-hari yang sulit. Tujuannya adalah lagi-lagi untuk menyatakan cintanya pada kita supaya dia bisa menolong kita. Kita baca Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Seperti seorang anak bayi belajar berjalan. Mana ada orang tua yang menyangkali prosesnya. Aduh kamu jatuh terus, udah gak usah belajar jalan deh, biar kamu gak sengsara. Atau nih ya cara jalan tuh begini. Kamu coba sendiri ya. Gak ada. Yang dilakukan orang tua yang mengasihi anaknya adalah memegang tangan anaknya. Bongkok-bongkok pegang tangan anaknya, membantu anaknya langkah demi langkah sampai anaknya bisa jalan sendiri. Inilah yang Tuhan kita selalu mau buktikan pada kita. Dia menyertai kita, dia setia, dia mengulurkan tangannya dan berkata, take my hand, let's go through this together. Yang terakhir, cinta sejati adalah kekal. Kalau kematian Yesus adalah bukti cintanya buat kita,
Kebangkitannya adalah bukti bahwa cintanya kekal untuk selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Cinta sejati adalah cinta yang kekal, yang tidak pudar oleh waktu. Kita mungkin tidak bisa mengerti hal ini karena kita belum mengalami apa itu kekekalan. Manusia hanya bisa berjanji untuk saling mengasihi hingga maut memisahkan. Karena setelah meninggal udah gak tahu lagi apa yang terjadi. Namun karena Yesus hidup, cintanya bagi kita tetap hidup. Tuhan Yesus tidak berjanji untuk hanya setia sampai maut memisahkan. Dia mencintai kita untuk selama-lamanya, bahkan maut pun dia seberangi. Dia berjanji, "I will always love you." So, Yohanes 3:16 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuncinya hanya satu, percaya. Percaya bahwa ada Yesus yang mengasihi kita. Lihat bukti salibnya, lihat bukti penyertaannya. Sadari bahwa keadaan kita adalah dalam kegelapan. Kita jatuh dalam dosa, kita membutuhkan Yesus dan keselamatan yang dia janjikan. Percaya bahwa kasih-Nya ada buat kita, terlepas dari apapun yang kita alami. Seperti matahari yang tidak pernah gagal memancarkan sinarnya walaupun hari sudah gelap. Kegelapan yang kita lihat bukan berarti matahari berhenti bersinar. Tetapi karena belahan bumi tempat kita berpijak tidak sedang menghadap matahari. Jadi, walaupun sepertinya keadaan kita sedang penuh kegelapan, penuh penderitaan atau tidak ada harapan, tetap ingat bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Kita hanya perlu menghadap matahari untuk bisa merasakan terang dan kehangatannya. So listen what Jesus is saying to you today. Dia berkata, "You are mine. I understand you. I am with you and I love you forever." Amin. Mari kita berdoa. Yesus, kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tidak jauh dari kami dan yang setia mengasihi kami. Ajar kami untuk mengenal kasih-Mu supaya kami bisa mengalami Engkau lebih lagi. Terima kasih Yesus, kami terima firman-Mu hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Your love for God. Thank you for loving us. Wow, what a powerful message by our beloved Tigris. Thank you so much Ci for reminding us that we are so loved. Coba tengok kanan kirinya, kasih cinta ke pacarnya atau ke keluarganya. I love you, I love you. Sekali lagi, aku pengen ngingetin teman-teman kalau Fuse Jakarta itu ada di sekitaran Jakarta ya. Jadi teman-teman bisa cari kira-kira satellite mana yang cocok dengan daerah teman-teman gitu ya. Ada kontaknya di bawah ini, jadi make sure